Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ekonomi disclosure UMKM pertanian dan perdagangan tembakau. Perkenalkan, dengan saya Ariel Delima. Saya Dinar Aprilia Susanti. Saya Najmi Fatia Al-Fauzi. Saya Sylvia Bunga. Gambaran umum. Dimensi ekonomi mencakup 20 item mengungkapkan berdasarkan standar GRI 201 sampai 207 yang menggambarkan kinerja ekonomi, dampak tidak langsung, pegadaan, anti korupsi, persaingan usaha, dan transaksi pajak UMKM. 14 item terpenuhi, 2 item sebagian, 4 item belum terpenuhi. Total 20 item pengungkapan. GRI 201 kinerja ekonomi, GRI 202 kehadiran pasar, GRI 203 dampak ekonomi tidak langsung, GRI 204 praktik pegadaan, GRI 205 anti korupsi, GRI 206 anti persaingan, GRI 207 pajak. Selanjutnya itu ada GRI 201 kinerja ekonomi, 201 strip 1 EVG MD yaitu sebagian, pendataan variabel bergantung hasil panen dan harga pasar, distribusi mencakup biaya bahan baku, upah keluarga, PBB, iuran desa, dan modal berputar. Belum ada EVG MD formal karena tidak ada pembukuan terstandarisasi. Selanjutnya itu ada 201 strip 2 yaitu mengenai risiko iklim yaitu terpenuhi. Risiko utamanya hujan mendadak saat penjemuran, tembakau rusak atau berjamur, kerugian jutaan rupiah dan per kuintal, dan untuk peluangnya permintaan tembakau organik premium meningkat. Untuk sarannya fasilitas pengeringan tidak bergantung pada matahari. Selanjutnya ada 201 strip 3 pensiun atau di sini belum karena tidak ada dana pensiun formal, modal berputar organik, sebagian keuntungan ditabung untuk biaya kuliah anak dan tidak terdaftar di DPLK, DPPK maupun JHT BPJS Ketenagakerjaan. Risiko finansial jangka panjang yang signifikan. Yang selanjutnya ada 200 strip 4 yaitu bantuan pemerintah di sini terpenuhi. Dan nol bantuan ini subsidi pupuk, alat perajang atau hibah dari Dinas Pertanian Pemerintahan 2024 sampai 2026. Modal 100%, sumber internal keluarga, rutin bayar PBB, dibantu oleh perangkat desa dan disarankan mengakses kur pertanian. Selanjutnya, GRI 202 dan 203, kehadiran pasar dan dampak ekonomi. GRI 202 yaitu mengenai kehadiran pasar, 202 strip 1 rasio gaji versus UMR yaitu terpenuhi. Buruh harian lepas dibayar sesuai tarif lokal berlaku. Tidak ada perbedaan upah berbasis gender, prinsip equal pay for equal work terpenuhi. Tidak ada karyawan tetap sehingga perbandingan UMR bersifat indikatif. Selanjutnya 202 strip 2 mengenai manajemen dari komunitas lokal. 100% pengelola adalah warga asli desa Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Pengetahuan teknis pertanian dan jaringan petani lokal merupakan keunggulan kompetitif yang tidak mudah direplikasi. Selanjutnya GRI 203 dampak ekonomi tidak langsung. 203 strip 1 investasi infrastruktur di sini belum terpenuhi dikarenakan belum pernah mendanai infrastruktur publik, jalan, saluran air dan lain-lain. Dan dapat dipahami mengingat skala usaha mikro. Komitmen akan mempertimbangkan kontribusi infrastruktur seiring pertumbuhan kapasitas finansial. Yang selanjutnya 203 strip 2 yaitu dampak ekonomi tidak langsung. Jadi di sini terpenuhi yaitu membuka kerja serabutan bagi tetangga. Menyerap hasil panen petani sekitar kurang lebih 70% dari lokal. Multiplier effect yaitu modal berputar di ekosistem ekonomi desa, dampak sosial signifikan meski tidak terukur formal. 100% pengelola dari komunitas lokal dan upahnya juga tanpa diskriminasi dan gender, dan multiplier effect perputaran modal di desa. Selanjutnya yaitu ada pengadaan dan anti korupsi di GRI 204 dan 205. Praktik pengadaan ini adalah salah satu kekuatan utama. 70% bahan baku dibeli dari pemasok lokal.
Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan target perusahaan pada umumnya yang biasanya hanya 30-50% saja. Kemudian, anti korupsi. Pemilik mencatat nil report atau nol insiden korupsi internal. Integritas dijaga melalui nilai-nilai keluarga dan kepercayaan. Namun, pemilik tetap mewaspadai risiko eksternal seperti manipulasi timbangan oleh tengkulak atau pembeli besar. Transparansi penimbangan menjadi kunci yang pemilik jalankan secara de facto di lapangan. Selanjutnya ada anti persaingan dan pajak di GRI 206 dan 207. Anti persaingan, tidak ada tindakan hukum terkait persaingan usaha. UMKM ini adalah price taker, mengikuti harga pasar yang kompetitif, bukan pengatur harga atau kartel. Selanjutnya ada perpajakan. UMKM sangat patuh membayar pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan. Setiap tahunnya dibantu oleh perangkat desa untuk prosesnya. Meskipun belum memiliki daftar risiko pajak formal, tetapi prinsip taat pajak sebagai kewajiban warga negara sudah terinternalisasi dengan baik. Di sini ada rekomendasi dan komitmen ke depan. Yang pertama ada sistem pembukuan digital, yaitu adopsi aplikasi buku kas atau buku warung untuk pencatatan transaksi harian. Simpan semua nota sebagai bukti fisik. Tujuannya memungkinkan penyusunan FWG dan D yang dapat direkonsiliasi. Yang kedua ada perlindungan pensiunan BPJS. Daftar program jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan terbuka bagi pekerja mandiri, bukan penerima upah, dengan iuran terjangkau, formalisasi tabungan pendidikan anak. Yang ketiga, konsultasi perpajakan. Berkonsultasi dengan KPP Pratama Sumedang minimum 1 kali per tahun. Daftar sebagai wajib pajak UMKM. Manfaatkan konsultasi pajak gratis untuk memastikan kepatuhan menyeluruh. Dan yang keempat, ada akses program UMKM, yaitu Jajaki Kredit Usaha Rakyat atau KUR, bunga rendah untuk pertanian. Hubungi pendampingan UMKM BRI atau BNI. Optimalkan program subsidi benih atau alat dari Dinas Pertanian. Kesimpulannya, UMKM pertanian dan perdagangan tembakau telah menunjukkan kekuatan yang nyata dalam komitmen anti korupsi, pengadaan lokal 70%, kepatuhan pajak, dan dampak ekonomi tidak langsung yang positif bagi komunitas desa, yaitu terdiri dari 70% pengadaan dari petani lokal, nilai report korupsi internal, 100% manajemen dari komunitas lokal, dan patuh membayar PBB secara rutin. Komitmen kami untuk terus berkembang menuju usaha yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Terima kasih.